Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ana akan menjelaskan tentang Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa yang terdiri dari beberapa subtema, yaitu masa kerajaan, masa kolonial, masa kebangkitan nasional, masa proklamasi, dan masa setelah proklamasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang masa kerajaan yang terdiri dari 4 masa. Itu Kerajaan Kutai, Sriwijaya, sebelum Majapahit, dan Majapahit. Pertama, Kutai. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kali bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat bawaan raja ini, tempat dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatera. Dalam zaman kuno, tahun 400 sampai 1500 Masehi, terdapat 2 kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separuh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang, yaitu Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan Kerajaan Majapahit yang berpusat di Jawa. Kerajaan Sriwijaya. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap. Pertama, zaman Kerajaan Sriwijaya di bawah warga Syailendra yang bercirikan kedatuan. 2. Negara kebangsaan Majapahit yang bercirikan keprabuan. 2 tahap ini merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Dan yang ketiga, negara kebangsaan modern, yaitu negara Indonesia merdeka. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra. Sebagai suatu kerajaan yang besar, Sriwijaya sudah mengembangkan tata negara dan tata pemerintahan yang mampu menciptakan peraturan-peraturan yang ditaati oleh rakyat yang berada di wilayah kekuasaannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci, sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negara tidak dapat dilepaskan dengan nilai ketuhanan meskipun tidak syar'i. Masa sebelum Kerajaan Majapahit. Sebelum adanya Kerajaan Majapahit, ada berbagai kerajaan yang sudah tersebar di Jawa Tengah atau Jawa Timur, yaitu Kerajaan Mataram kuno, Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Kerajaan Sanjaya pada abad ke-8 yang ikut membantu membangun Candi Kalasan untuk Dewantara, dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra pada abad ke-7 dan ke-9. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah, di Jawa Timur muncul kerajaan-kerajaan istana pada abad ke-9 dan Mawangsa pada abad ke-10. Kerajaan Erlangga pada abad ke-11. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah agama Buddha, Wisnu, dan agama Siwa yang hidup berdampingan secara damai. Lambang negara Indonesia yang makna di dalamnya juga melambangkan sila-sila Pancasila, digambarkan dengan burung Garuda dengan seloka Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda merupakan kekayaan satwa Nusantara sebagai salah satu jenis burung, bahkan terdapat secara luas di tanah bangsa Surumpun dan memiliki kesamaan kebudayaan, yaitu Madagaskar dan Malagasy. Di wilayah Kediri berdiri pula Kerajaan Singosari pada abad ke-13 yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Masa Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1923 berdiri Kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Melayu atau Malaysia sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Emputan Tular mengarang buku Sutasoma dan di dalamnya ada seloka Bhinneka Tunggal Ika atau Persatuan Nasional yang melambangkan bangsa dan negara Indonesia yang tersusun dari berbagai unsur rakyat atau bangsa yang terdiri atas berbagai macam suku, adat istiadat, golongan kebudayaan, dan agama. Agama Hindu, Buddha, dan Islam ini hidup dengan damai dalam satu kerajaan di bawah Kerajaan Majapahit dan di bawah satu hukum negara atau dharma, dan hidup rukun, damai dengan penuh toleransi antar umat berbagai agama. Jika diterjemahkan secara bebas, maka makna Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa adalah
meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Sumpah Palapa yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya sebagai bukti saya baru akan berhenti puasa, maka Palapa. Jika kalau seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Masa kolonial. Kolonial Belanda setelah Majapahit runtuh pada abad ke-16, berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia dan berkembang pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak. Bangsa Portugis adalah bangsa asing yang masuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan awalnya berdagang, namun lama-lama malah menjadi praktik penjajahan. Pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan perkumpulan dagang yang disebut dengan VOC. Perlawanan rakyat adalah perlawanan bangsa terhadap penjajah terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi banyak yang mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi rakyat Indonesia. Pada abad itu tercatat bahwa Belanda berusaha keras untuk memperkuat dan mengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Mereka ingin sampai masuk ke pelosok Nusantara. Melihat aksi mereka seperti itu, maka meledaklah rakyat dari berbagai wilayah Nusantara, antara lain Patimura di Maluku, Baharudin di Palembang, Imam Bonjol di Minangkabau, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Panglima Polim, dan Teuku Umar dalam Perang Aceh, dan lain-lain banyak. Dorongan rasa cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penjajah. Namun karena tidak adanya kesatuan di antara mereka dalam melawan, maka kandaslah perlawanan mereka dan menimbulkan banyak korban. Kolonial Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia dengan membawa propaganda Jepang pemimpin Asia. Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Ketika Jepang melawan sekutu barat seperti Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda, dan negara sekutu lainnya, nampaknya Jepang merasa kesulitan ketika melawan, dan akhirnya pemimpin Jepang bermurah hati kepada bangsa Indonesia dengan menjanjikan Indonesia merdeka di kemudian hari. Pada tanggal 29 April tahun 1945, bersamaan dengan ultah Kaisar Jepang memberi hadiah ultah kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua kemerdekaan Indonesia tanpa syarat. Untuk dapat simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka sebagai realisasi dibentuknya suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. Masa kebangkitan nasional. 1. Lahirnya semangat nasionalisme. Organisasi Budi Utomo yaitu awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908, merupakan pelopor pergerakan nasional. Syarikat Dagang Islam 1909 kemudian menjadi pergerakan politik dengan nama Syarikat Islam pada tahun 1911 di bawah pimpinan Has Cokro Aminoto. Indise Party tahun 1913 di bawah pimpinan 3 serangkai yaitu Dowes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro. Partai Nasional Indonesia atau disebut dengan PNI pada tahun 1927 yang dipelopori oleh Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Sartono, dan tokoh lainnya. Partai ini kemudian dibubarkan dan diganti dengan Partai Indonesia atau Partindo pada tahun 1931. Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan PNI baru pada tahun 1933 dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Kedua, sidang BPUPKI 1 yang terjadi pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin menghasilkan dalam pidatonya calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Pada tanggal 29 Mei
Tahun 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dalam pidatonya calon rumusan dasar negara Indonesia, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, permusyawaratan, perwakilan, kebijaksanaan, 5. Kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial. Selain itu, Muhammad Yamin juga mengusulkan mengenai dasar kebangsaan dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Supomo mengusulkan berbeda dengan usulan Muhammad Yamin, yaitu mengemukakan teori-teori negara seperti teori negara individu atau perseorangan, paham negara kelas, paham negara integralistik. Dr. Supomo juga mengusulkan beberapa hal, yaitu pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, dianjurkan untuk takluk kepada Tuhan, untuk menjamin pemimpin negara supaya terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintah negara Indonesia, mengusulkan kooperasi karena jiwa masyarakat Timur bersifat kekeluargaan, membatasi diri dan menganjurkan bangsa Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya. Sidang BPUPKI 1 adalah pidato dari Insinyur Soekarno secara lisan tanpa teks. Dan yang ketiga, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang ketuhanan yang berkebudayaan bisa diperas lagi menjadi trisila. 1. Sosionalisme. 2. Sosiodemokrasi. 3. Ketuhanan. Trisila juga bisa diringkas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Yang ketiga, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945. Panitia 9 berhasil menyusun naskah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang kedua, Piagam Jakarta di dalamnya memuat Pancasila. 3. Hukum pasal UUD. 4. Keputusan mengenai bentuk negara, luas wilayah negara baru, membentuk panitia kecil. Masa proklamasi. Pertama, proklamasi menghasilkan di dalamnya ada beberapa: 1. PPKI Komite Nasional. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. 3. Pembacaan teks proklamasi. Pada tengah malam tanggal 16 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno pergi ke rumah Laksamana Maida yang di sana juga ada BM Diah, Bakri Sayuti Melik, Iwakusuma, Sumantri, Hairul Saleh, dan lain-lain. Setelah diperoleh kepastian, maka Insinyur Soekarno mengadakan pertemuan dengan Mr. Ahmad Subarjo, Suparni, Hairul Saleh, BM Diah, Sayuti Melik, Dr. Puntaran, Mr. Iwakusuma, Sumantri, dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan naskah proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari Jumat, jam 10 pagi, Bung Hatta didampingi Bung Karno membaca naskah proklamasi dengan hikmat. Yang kedua, sidang PPKI 1. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 terjadi
1. Pengesahan UUD. 2. Pemilihan presiden dan wakil presiden. 3. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat atau KNIP. 3. Sidang PPKI II pada tanggal 19 Agustus 1945 terdapat 1. Pembagian provinsi, 2. Komite Nasional Daerah dengan 12 kementerian. Masa setelah proklamasi. Ada masa Orde Lama, masa Orde Baru. Masa Orde Baru ada Tritura atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Isinya adalah 1. Pembubaran PPKI dan ormas-ormasnya. 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Penurunan harga. Pada masa Orde Baru juga dibentuk konsep P4, Pedoman Penghayatan Pengenalan Pancasila. Masa reformasi. Arti reformasi berasal dari kata reformation. Akar kata reform secara harfiah artinya suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat, yaitu Pancasila sebagai konsep khusus nasional. Sekian video dari saya. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.